Para pemirsa yang budiman, ini kajian kita kali ini berkaitan dengan Hari Pendidikan. Memang agak sedikit besar lah untuk ukuran kita yang mungil-mungil begini. Bangsa kita sekarang sedang mengalami sakit. Kita sepakat bahwa sebetulnya kita bukan krisis moneter, bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi atau krisis. Itu hanya bekas daripada sumber krisisnya adalah kita itu krisis akhlak. Karena kalau akhlak buruk, berekonomi licik. Akhlak buruk, berpolitik serakah, zalim. Akhlak buruk, maaf ya, di rumah tangga jadi bencana. Maka sehebat apapun kita merindukan bangsa ini bangkit, tapi kalau akhlak tidak pernah jadi prioritas program kita harus bersiap, penderitaannya masih panjang. Nah, jadi kenapa bisa begini? Nah, orang itu berakhlak buruk, beberapa faktor penyebabnya. Toh kalau misalkan kita sekarang jadi babak belur karena ya orang-orang yang diberi amanah kurang amanah, ternyata ini adalah merupakan salah satu hasil daripada pendidikan. Kalau pola pendidikannya salah, ya hasilnya jadi salah. Juga karena yang pernah merusak bangsa ini siapapun, ya itu dulunya anak-anak. Berarti pernah ada dua hal minimal yang harus kita evaluasi, yaitu tata nilai pendidikan keluarga dan tata nilai pendidikan yang ada di masyarakat kita. Kita masih salah, masih kadang-kadang mengukur kesuksesan anak itu kalau nilainya baik. Kita tidak tahu dia nyontek atau tidak. Kita mengukur tuh anak saya bintang kelas, paling pandai, tapi kita tidak tahu apakah dia pendengki kepada sesama bintang kelas lainnya, dia sombong atau tidak. Tuh anak saya sekarang sudah sarjana, begitu bangga dengan gelar sarjana, tapi kita tidak nilai bagaimana etika dia kepada gurunya, bagaimana kejujuran dia, apakah dia selama kuliah tidak bisa menjaga dirinya. Ada sarjana tapi selama kuliah tuh tidak bisa menjaga kemuliaan sikapnya. Saya tidak berani berkata kotor ya, tapi lihat saja sekitar kita. Juga nyontek, sholat nggak bisa, ngaji juga baru ikro, itu pun baru jilid 1, dan itu pun jilidnya saja, maaf ya. Tapi kita sudah bangga menganggap anak kita sukses. Kita tidak mengukur akhlak. Kalau ada adik kakak di rumah sudah besar-besar, diukur tuh kayak yang ketiga tuh, anak saya yang ketiga tuh sudah punya rumah, punya mobil, nggak kayak yang sulung. Dia mah rumahnya juga masih sebut saja di sebuah tempat. Jadi kita masih mengukur kesuksesan anak itu dari harta. Kalau pola alat ukur kesuksesan di rumah kita hanya duniawi saja, maka jadi sarjana pecinta dunia, jadi pejabat pecinta dunia, masih mending kalau dia mendapatkan dunia dengan cara yang halal. Yang repot dia untuk mendapat pujian kesuksesan sampai dia zalim kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang-orang sekitarnya. Jadilah seperti kita ini. Karena alat ukur kesuksesannya baru sampai ke tingkat duniawi, belum kepada akhlak. Hampir saja nyebut para menteri sekalian, para ibu dan bapak, juga para pemirsa yang budiman. Jadi pendidikan di sekolah juga begitu. Kalau hanya ngejar nilai, ngejar bisa jumlah lulus dari sekolah kita, wah repot. Ngejar kelulusan, prosentase kelulusan dari kampus dengan nilai yang NEM-nya bagus. Kalau hanya ini jadi alat ukur, maaf, Indonesia ini nggak kurang orang pintar. Tapi tetap saja babak belur begini ya.
Yang kurang kita itu adalah orang yang berakhlak mulia. Jadi dengan ini saya berharap kita bisa mengevaluasi. Kalau bangsa kita ini ingin sukses, pertanyaannya sampai sejauh mana kita mengukur manusia sukses itu apa? Kalau dalam Islam kan dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling sukses, yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang berhasil mengerahkan segala potensinya untuk taat kepada Allah dengan jalan banyak manfaat kepada hamba-hambanya. Itulah yang disebut takwa itu. Takwa itu adalah orang yang betul-betul gigih terus memperbaiki diri, taat kepada Allah sekuat tenaga, menjaga diri dari kezaliman, kemaksiatan, dan bagaimana memompa dirinya untuk manfaat. Jadi kita tidak perlu harus bergelar sarjana atau master. Apalah artinya kita punya ijazah banyak tapi jadi benalu? Betul tidak? Alangkah indahnya kalau komitmen ini datang dari rumah. Anak-anakku sekalian, bagi mama tidak apa-apa kalian punya nilai 9. Yang penting kalian jujur, tidak ada nyontek. Mama lebih menerima kalian punya nilai 6 asal jujur daripada nilai 10 nyontek. Apa artinya sebuah nilai tapi kalian tidak bernilai? Baik mama, itu mama yang baik. Kalau kita tanamkan nilai-nilai di rumah akhlak, dia membesar. Di sekolah pemancar akhlak, dia jadi pemimpin, dia akan pancarkan akhlak ini menjadi standar. Tapi kalau yang di rumah dibiayai, kasih yang bagus-bagus, pengen kelihatan hebring, yang keren-keren, dia jadi pemimpin, kerjanya pamer saja. Pamer harta, pamer kedudukan, pamer kekayaan, dan itu merasa sukses. Padahal dia tidak sukses untuk memilih yang halal. Dia tidak sukses dalam membayar zakat. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas bagaimana pendidikan dalam keluarga. Idealnya sekolah-sekolah juga standarnya begitu. Maka harusnya menjadi political will. Apa itu ya artinya? Pokoknya kata orang pintar begitu ini. Makanya jangan ikut-ikutan ya. Harus. Negara kita ini tidak akan selamat kalau kita tidak serius membangun akhlak. Berapa sekarang anggaran kita untuk akhlak? Daripada membangun beton tapi nggak berakhlak, beton dikunyah oleh yang ngebangunnya. Mengaspal jalan nggak pakai akhlak, diminum itu aspal. Makanya berat sekali negara sekaya ini bangkrut kalau akhlaknya tidak baik. Mimpi kita bisa sejahtera, mimpi kita bisa damai, mimpi kita bisa bahagia, mimpi kita bisa terhormat kalau kita tidak pernah komit untuk membangun akhlak ini. Ini mimpi ya, mimpi, nggak apa-apa kan bermimpi. Mudah-mudahan akan datang suatu masa di Indonesia di mana kita sadar kita ini akan menderita. Rumah tangga nggak berakhlak walaupun punya harta, nestapa. Punya jabatan tidak berakhlak, zalim. Punya otot tidak berakhlak, nonjok. Punya kecantikan tidak berakhlak, ngerusak suami orang. Betul tidak bu? Bu? Ibu kan ibu-ibu ya. Nah ibu bapak yang baik, anak tidak berakhlak, coreng-moreng aib orang tua. Saya sih kebayangnya para rektor mencanangkan, saudara para dosen dan para dekan sekalian, buat apa kampus kita memproduksi sarjana-sarjana kalau akhlaknya tidak terjaga? Dengan ini saya canangkan, kampus kita ini mendahulukan akhlak daripada nilai. Apalah artinya mereka pintar kalau tidak berakhlak, itu akan merusak. Dengan ini saya canangkan, saya sebagai rektor akan berjuang menjadi suri tauladan akhlak di kampus kita ini. Wah, para dosen sekalian, ini hanya sebuah mimpi di negara antah barantah. Para dosen sekalian, saudara-saudara, bertanggung jawab kepada para pemimpin bangsa ini yang akan datang.
Jangan saudara hanya mengajarkan ilmu mata kuliah, tapi kelakuan saudara tidak jadi suri toladan. Kesarjanaan kita tidak diukur dari ijazah. Kesarjanaan kita tidak diukur dari nilai, tapi kesarjanaan kita diukur dari moral yang bisa kita bangkitkan di mahasiswa sekalian. Ya, nggak apa-apa dah ngelamun ya. Para rektor maaf ya. Para dekan semua tolong, benar-benar kita harus jadi suri teladan. Kita tidak mungkin mendidik mahasiswa kalau para rektor, para dekannya tidak jadi suri teladan. Kita tidak bisa menjadikan sarjana mulia akhlaknya kalau para profesor, para master, para doktor tidak jadi suri teladan. Ya, jarang-jarang tepuk tangan begini Pak ya. Akhirnya kampus ini mencanangkan bagaimana akhlak menjadi tolok ukur. Begitupun kepala sekolah, guru-guru sekalian, kita mimpi punya masa depan yang baik kalau kita tidak menjadi suri toladan. Mulai saat ini para guru bertanding akhlak dengan para murid. Jangan kalah sopan, jangan kalah santun. Siapapun guru, tidak cukup ngajar matematik, tidak cukup ngajar fisika, tapi akhlak harus begini. Inilah insya Allah bangsa yang akan bangkit di masa yang akan datang. Kalau akhlak sudah menjadi pilar pendidikan di sekolah maupun di rumah. Baik, berarti mendidik anak hanya sukses kalau kita tahu ilmunya, ya? Betul tidak? Kita tidak bisa nyalakan anak. Kamu kok nggak ngerti? Dulu mama aja langsung ngerti. Beda zaman mah. Dulu TV aja hitam putih dan itu juga susah nyalanya, ya. Pertanyaan ibu barusan membuat kita sadar bahwa belajar itu tidak bisa berhenti dengan menjadi ibu, ya. Anak kita makin pintar, akses informasi dari mana-mana, mereka makin kritis. Kalau kita hanya mengandalkan keterbatasan ilmu, orang jadi malah nggak percaya ke agama. Nah, masuk neraka kamu, direbus ya. Nanti cabik-cabik dari usus keluar. Ada saatnya kata-kata itu tepat, tapi ada saatnya kata-kata itu menjadi salah kalau pada momentum yang tidak tepat. Ya, memang sekarang ini butuh kreativitas dari para orang tua, dari para pendidik, bagaimana menyajikan agama itu tidak hanya dogma saja, ya, tapi menjadi sesuatu yang realistis, dekat dengan kehidupan, membuat hidup ini dengan agama jadi indah, membuat hidup ini dengan agama jadi menyenangkan, dengan agama kita jadi berprestasi, dengan agama kita menjadi orang yang mulia. Nah, harusnya kemasan Islam itu kita bahas sedemikian rupa. Jangan sampai kamu kalau nggak sholat ting dipentung kepala. Jadi ngeri, anak-anaknya horor banget ya Islam tuh ya. Kalau nggak sholat dipentung, kepala direbus, wah nanti benar-benar akan mengakibatkan orang a priori. Artinya dengan pertanyaan ibu, alangkah baiknya kalau kita sudah mulai mengevaluasi pola kita mengajarkan agama ini, ya. Jangan sampai agama menjadi sesuatu yang horor. Kalau kita mau berpikir benar, di rumah sudah dididik, bahasanya bagus, keluar dan pulang tadi gini, kok nyang begini. Oh, jadi semacam hewan, ya. Sini nyet katanya. Itu adiknya juga menyet. Bahaya, kenapa? Lingkungan. Benar. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Tapi bergaul dengan yang kotor-kotor lah, ya. Saya tidak menyebut pandai besi saja karena nanti pandai besi tersinggung, ya. Pokoknya bergaul dengan yang kotor, logikanya akan terbawa kotor. Dengan demikian, tanggung jawab memperbaiki akhlak ini tidak hanya di kampus, sekolah, dan di rumah, tapi stasiun TV, surat kabar. Harusnya kita kompak. Mau di gimana ini bangsa kita ini? Kita keluarkan di surat kabar kata-kata yang bombastis, hancurkan, itu kurang ajar, biadab, kata-kata yang tidak mendidik. Akibatnya rakyat yang mendengar tuh marah lagi, musuhan, berantem lagi. Tanggung jawab koran-koran. Suatu saat saya ingin bicara dengan para pemilik koran itu, ya. Saudara tanggung jawab nih. Nanti kita kumpulkan para artis sinetron. Wahai para artis yang baik,
tanggung jawab nih kepada anak-anak yang nonton. Jangan sampai main artis, nggak apa-apa kalau memang nggak kuat pengen main. Tapi ingat, apa yang terjadi sesudah mereka nonton acara saya. Para pemilik TV, para pengiklan juga kompak. Kita kalau ngiklanin ini, jadi gimana nih rakyat Indonesia? Kalau kita sudah kompak, kita nggak perlu saling menghina, menghujat, nggak perlu. Yang penting sekarang kita duduk bersama, kursinya di mana-mana, ya. Tapi yang penting kita harus selamatkan bangsa ini. Jangan hanya karena kita ingin uang, tapi rusak bangsa kita, rusak anak keturunan kita. Udahlah kalau sekarang hirup pikuk begini mah bagian jaksa, bagian teman-teman. Tapi kita harus mikir generasi sesudah ini. Setuju tidak, Bu? Ibu-ibu kan sudah agak lama di dunia ini ya, dengan bapak-bapak. Mungkin masih lama husnudon ya. Mohon maaf ini ya, karena saya bukan pemimpin kelas kakap. Ini anak teri ini Pak ya. Jadi bagaimana nih kita harus merubah bangsa ini? Pakai yang 3M itu. Mulailah dari diri sendiri. Sebab sehebat apapun kita berteriak merubah bangsa, kalau kitanya nggak rubah, kita yang merusak ya. Kita harus mempersatukan bangsa ini. Padahal dengan adik nggak akur, dengan ibu dimusuhin, tetangga mual. Bohong kita ngomong besar kalau kita tidak bisa berbuat yang kecil ya. Maka saudara-saudaraku, marilah kita mulai menyelamatkan bangsa ini. Selamatkan mulut kita, jangan sembarang bunyi. Selamatkan kelakuan kita, jangan menyakiti. Kalau kita pandai mulai dari diri kita sendiri, setiap kali kita berkata, orang bakal dengar. Daripada kita ngomong, selamatkan ini, selamatkan itu, padahal keluarganya nggak selamat. Kelemahan terbesar yang mau berjuang besar, dia jatuh kalau dia tidak berhasil memulai dari dirinya sendiri. Yang yang kedua, mulailah dari hal yang kecil. Belajar saja tuh ngatur sendal di masjid ya. Belajar mengut sampah. Bagaimana kita bisa membersihkan yang besar? Sampah aja kita nggak sanggup mengut. Besar itu rangkaian dari yang kecil. Kata-kata yang panjang rangkaian dari huruf. Garis itu rangkaian dari titik. Kalau kita terbiasa melakukan hal kecil dan baik, nanti kita diizinkan Allah berbuat yang besar dan baik. Dan M yang ketiga, mulailah saat ini. Do it now. Itu bahasa Inggris ya, maaf ya. Karena ada yang mengatakan do it now, katanya do it now. Kita harus mulai, jangan nanti. Kapan? Sekarang. Wah kapan dong? Jangan-jangan saya keburu mati. Enggak apa-apa. Yang penting kita berbuat sesuatu. Saya akan mengingatkan kembali rumus ini, sudah diulang beberapa kali. Saya mohon maaf, tapi ini menarik sekali. Tentang kakek yang menanam pohon kurma. Masih lupa? Nah sudah. Kakek nanam kurma. Kata Khalifah, kakek kan udah tua. Kalau nanam kurma sekarang, kapan berbuahnya? Kata kakek itu, bukankah kita sekarang menikmati pohon kurma ini, kurma buah daripada pekerjaan orang yang sudah mendahului kita? Kenapa kita tidak berbuat sesuatu untuk generasi sesudah kita? Kata Khalifah, wah benar ini si kakek sudah mengingatkan saya. Kirim kurma, kirim 1.000 dinar. Kasih aja 1.000 dinar sebagai hadiah. Kakek itu berkata, alhamdulillah, baru juga menanam, sudah berbuah, begitulah. Para pemirsa yang budiman, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulailah dari memperbaiki diri, akhlak diri. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan mulailah saat ini juga. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bangsa ini berubah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha Agung, Engkaulah yang menggenggam bangsa kami ini. Engkau yang menyaksikan apapun yang terjadi. Tolonglah kami ya Allah. Berikan kesanggupan bagi kami untuk jujur mengetahui kekurangan sendiri. Dan tuntun agar kami dapat bersungguh-sungguh memperbaiki diri ya Allah.
Dan jadikan kami menjadi orang yang Engkau percaya untuk menjadi jalan kebaikan bagi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ampunilah kebusukan hati kami selama ini. Ampunilah segala kegelapan yang pernah kami jalani. Ampunilah rumuran aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampunilah segala kekotoran akhlak yang dilakukan oleh tubuh ini. Ampunilah segala kekikiran kami menafkahkan rezeki, ya Allah. Juga ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami, kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Ampuni juga segala kezaliman kami kepada hamba-hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi cahaya bagi hamba-hamba-Mu yang ada dalam kegelapan, penyejuk bagi hati-hati yang gersang, menjadi jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang fakir. Jadikan kami menjadi jalan maslahat bagi sebanyak-banyaknya umat-Mu. Duhai Allah, selamatkan bangsa kami ini, selamatkan umat-Mu ini, selamatkan para pemimpin kami dari kelalaian, kehilapan dan kezaliman. Karuniakan kepada kami barisan para pemimpin yang berakhlak mulia, ya Allah, yang dapat menjadi suri toladan bagi kami, yang dapat membimbing kami untuk taat kepadamu, yang dapat membimbing kami untuk bermanfaat dalam hidup ini. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun, di bumi negeri manapun. Engkaulah yang kuasa menolong. Jauhkan umat-Mu ini dari kebatilan dan kezaliman hamba-hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan renungan kita kali ini membuat kita memiliki visi yang sama. Kebahagiaan, kemuliaan hanyalah milik orang yang berakhlak mulia. Begitupun keselamatan bangsa ini hanyalah kalau kita yakin akhlaklah yang menjadi pilarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.